Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman maupun Islam, sehingga saya dapat melaksanakan atau membuat video ini dengan berada dalam kelancaran. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang turut tumut pada ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat membuat video yaitu pembacaan salah satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, dan ini merupakan salah satu tugas dari dosen saya dari mata kuliah hadis 3, yaitu dari Bapak Husni Mubarak. Dan insyaallah saya akan membacakan salah satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama dengan membacakan logatannya dengan logatan Sunda, dan yang kedua yaitu menjelaskan dari hadis tersebut dengan bahasa Indonesia. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Hendy Nasrullah. Saya dari PAI, kelas PAI 3E, akan membacakan hadis tentang kepemimpinan yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 230. Langsung saja saya akan membacakan terlebih dahulu hadisnya. Setelah itu saya akan membacakan logatannya dan juga selanjutnya penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa sareng parantos ngaluarkeun hadis Kanjeng Rasul ani ibni Umar, bari katampi ti Ibnu Umar, radhiya mugi ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhuma ka itu Ibnu Umar tanapi Abdullah bin Umar, qala parantos nyarios Ibnu Umar, sami'tu ngadangu kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari nyarios Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ari setiap aranjeun, ra'in eta pamimpin, wa kullukum sareng ari setiap aranjeun, mas'ulun eta anu bakal ditanya an ra'iyatih. Eta tetep tina kapamimpinanana itu ra'in. Al-imamu sareng ari imam tanapi pamimpin atau nabi kepala negara, penguasa, ra'in eta pamimpin, wa mas'ulun sareng anu bakal ditanya an ra'iyatihi
eta tetep tina kapamimpinanana itu imam. War rajulu sareng ari lalaki ra'in eta pamimpin fi ahlihi di dina keluargana itu rajul, wa mas'ulun sareng anu bakal ditanya an ra'iyatihi eta tetep tina kapamimpinanana itu rajul tanapi lalaki. Wal mar'atu sareng ari istri ra'iyatun eta pamimpin fi baiti zaujiha di imah salakina itu mar'ah, wa mas'ulatun sareng anu bakal ditanya an ra'iyatiha eta tetep tina kapamimpinanana itu mar'ah istri. Wal khadimu sareng ari pembantu tanapi pelayan ra'in eta pamimpin pikeun saha pamimpinna teh dina naon fi mali sayyidihi dina harta tuana itu khadim, wa mas'ulun sareng anu bakal ditanya an ra'iyatihi eta tetep tina kapamimpinanana itu khadim. Wa kullukum sareng ari setiap aranjeun kabeh ra'in eta pamimpin, wa mas'ulun sareng anu bakal ditanya eta pikeun kapamimpinanana an ra'iyatihi eta tetep tina kapamimpinanana itu ra'in. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaq alaih tanapi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari hadis ini, maksud dari hadis ini bahwa Rasulullah menjelaskan tentang kepemimpinan, dan kepemimpinan itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan yang pastinya seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, baik itu sebagai kepala negara atau penguasa, baik itu sebagai seorang suami, istri maupun pembantu, dan yang sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan selama ia memimpin dalam bidangnya masing-masing. Begitupun bagi dirinya sendiri, karena pemimpin itu tidak hanya memimpin orang lain saja, bagi diri kita juga sendiri itu harus kita pimpin. Baik buruknya diri kita itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala perihal perilaku selama kita hidup di dunia. Di dalam hadis ini telah menerangkan bahwa level seperti apapun kita, manusia itu tetap menjadi pemimpin yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin, dengan syarat-syarat sebagai pemimpin itu seperti apa yang harus kita lakukan. Sebab dalam memimpin atau menjadi pemimpin itu amatlah sulit untuk dilakukan, sebab banyak sekali godaan yang pastinya akan menimpa sebagai seorang pemimpin itu, baik itu godaan tahta, harta dan lainnya yang dapat merobohkan pendiriannya atau niatnya atau tujuan sebagai pemimpin. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 55 telah dijelaskan tentang seorang pemimpin itu harus memiliki 4 syarat dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu beragama Islam, juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin menegakkan salat. Yang ketiga, gemar menunaikan zakat dan sedekah. Yang keempat, suka berjamaah. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat 2 hal yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu pemimpin itu harus memiliki kredibel dan capable.
kedua-duanya ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jika salah satu dari kedua hal ini dimiliki oleh seorang pemimpin, contohnya seorang pemimpin hanya memiliki kredibel tapi tidak capable, maka dia dalam kepemimpinannya itu akan berantakan atau urusannya itu tidak akan lancar, karena diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Kepemimpinannya itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya dalam bidangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Sebaliknya, jika hanya capable tapi tidak kredibel, maka kepemimpinannya itu hanya ingin meraup keuntungan pribadinya saja, yaitu menipu rakyat, menjadi maling dan perampas hak rakyatnya, dan tidak bisa dijadikan sebagai suri tauladan atau teladan bagi rakyatnya. Nah, pemimpin yang seperti itulah yang harus kita jauhi, dan pemimpin yang seperti itu yang tidak patut kita pilih sebagai pemimpin. Jadi intinya bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah, sebab harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya modal tampang saja, tapi seorang pemimpin itu harus mumpuni dalam segi keilmuannya, ilmu pengetahuannya maupun agamanya, dan ilmu-ilmu lainnya yang mumpuni terhadap kepemimpinan. Dan menjadi seorang pemimpin itu haruslah menjadi seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, dan menjadi teladan bagi pengikutnya, sebab nantinya di akhirat Allah akan menagih atau menanyakan tentang perihal kepemimpinannya selama ia menjadi pemimpin, dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga apabila menjadi pemimpin itu sudah memiliki rasa kepemimpinannya dan memiliki rasa tanggung jawab, maka kehidupan akan damai dan sejahtera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penjelasan hadis ini maupun dari pembacaan logatannya, karena menurut saya masih banyak sekali kekurangannya yang harus saya perbaiki, dan mungkin inilah kemampuan yang saya miliki, dan seperti inilah kemampuan atau pengetahuan yang saya miliki. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.